Saya Juan Peter Timothy Yune, jurusan Sistem Informasi, dan melalui video ini sebagai pemenuhan atas final project dari mata kuliah Social Media Campaign and Analytics untuk part 1 yang membahas tentang case study dari Social Media Analytics and Business Value, a Theoretical Framework and Case Study. Nah, melalui jurnal ini, setelah saya membaca, saya melihat di bagian awal bahwa sebenarnya jurnal ini memiliki tujuan untuk apa dibuat dari jurnal ini, atau bisa dikatakan apa tujuan penelitian dari dibuatnya jurnal ini. Nah, di sini saya mendapat dari bahwa untuk research question atau rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana organisasi bisa mencapai atau memiliki nilai dalam melakukan analisa dalam melakukan atau setelah melakukan social media analytics. Nah, dari untuk menjawab research question ini saya melihat ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama harus diperhatikan adalah bagaimana kita memahami motivasi yang menjelaskan mengapa organisasi itu harus menggunakan social media analytics. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu kita harus mengerti bagaimana menggunakan social media analytics itu sendiri untuk membawa organisasi bisa mendapat value dari analytics yang dilakukan dengan menggunakan social media. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa menggunakan konsep motivasi dari awareness motivation yang nanti sebentar saya akan jelaskan lebih rinci. Dan yang kedua juga bisa kita untuk memahami bagaimana penggunaan social media analytics itu sendiri, kita bisa menggunakan pandangan dari research based view, dan juga karena di dalam research based view itu nanti ada beberapa hal yang akan dibahas, dan untuk pembahasan ini nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Dan selanjutnya kita masuk di 3 poin penting yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk di awal ini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu social media dan social media analytics, dan juga ada research based view tadi yang untuk menjawab dari research question juga, dan ada juga yang ketiga yaitu social media analytics and value. Bagaimana value itu bisa didapatkan setelah kita melakukan dari yang namanya social media analytics. Nah, dan untuk yang pertama kita langsung masuk yang pertama. Di sini saya melihat bahwa social media analytics ini menggunakan platform. Kalau menurut kita sama-sama sudah ketahui bahwa social media itu bagaimana peran social media di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di satu bisnis. Nah, di sini dari social media itu sendiri kita bisa melihat ada platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menggunakan platform-platform ini kita bisa mengetahui, ataupun secara real kita bisa mengetahui dari orang-orang tertentu, tren, produk, ataupun merek yang sering disebutkan di sosial media tersebut. Nah, dengan adanya sosial media ini sebenarnya memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi suatu organisasi dalam melakukan analisa, apalagi dalam melakukan campaign, sebelum melakukan campaign, atau bahkan setelah melakukan campaign. Nah, ini memungkinkan organisasi untuk bisa melacak dan memahami pandangan dari pelanggan. Nah, ini untuk melacak dan memahami pandangan dari pelanggan atau apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan dari pelanggan, kita bisa melihat itu dengan menggunakan social media analytics teknik. Nah, di sini social media analytics teknik salah satu contohnya adalah text mining seperti yang ada di gambar. Namun ada juga di sini dari analisis web, dan juga ada juga dari beberapa teknik-teknik yang digunakan juga di dalam social media analytics ini. Nah, ada juga dalam melihat dari penggunaan untuk melakukan analisa ini sendiri, sebenarnya kita harus memahami ada beberapa hal yang berbeda yang sebenarnya memiliki perbedaan
tertentu yang bisa kita lihat, yaitu dari social media analytics sendiri, business analytics, dan big data. Ketiga hal ini sebenarnya berbeda, dan mari kita lihat perbedaannya satu persatu. Nah, seperti tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan dari social media analytics, dari bagaimana teknik yang mereka gunakan, dari analisis web, dari text mining, analisa pemasaran, wawasan dari pelanggan yang mereka ingin ambil, ataupun juga dari keterlibatan pelanggan dari campaign yang mereka lakukan di social media analytics. Nah, berbeda dari social media analytics, kita lihat dari big data. Nah, big data ini berhubungan dengan penyimpanan data. Ada juga berhubungan dengan manajemen data, analisis data, dan bahkan visualisasi data dari kumpulan data yang sangat besar dan sangat kompleks. Jelas namanya big data, kita sama-sama ketahui bahwa itu sangat kompleks. Dan untuk big data ini sendiri berfokus kepada bagaimana pengolahan dari data itu yang besar, seperti penggunaan tools-tools tertentu untuk mengolah data-data itu yang ingin kita ambil. Nah, dan berikut juga dari business analytics. Nah, business analytics ini melibatkan analisis dan interpretasi yang lebih terstruktur ataupun data organisasi itu sendiri, atau di dalam satu bisnis itu yang sudah ada sebelumnya, atau juga bisa dengan itu kita mendapatkan wawasan dan bisa memberikan satu keuntungan bagi organisasi dari bisnis analytics yang dilakukan. Ketiga hal ini sebenarnya memang berbeda, tapi bisa saling membantu sangat satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya untuk melihat perbedaannya juga ini sangat penting bagaimana kita melihat dari seperti yang saya katakan sebelumnya, dari bagaimana awareness motivation ini, dari ketiga hal ini, dari bagaimana sumber daya yang dibutuhkan, ataupun dari benefit yang didapat dari penggunaan ketiga hal ini. Nah, untuk lebih lanjut kita masuk di bagian kedua, yaitu research based view. Nah, untuk research based view ini sendiri telah banyak digunakan di penggunaan sistem informasi, dan ataupun dalam kaitannya dari bagaimana kita adanya satu organisasi melakukan investasi terhadap satu sistem informasi untuk mendukung proses atau kinerja dari organisasi mereka, proses bisnis di dalam organisasi mereka. Nah, di sini ada dua bagian penting yang bisa kita lihat dari research based view ini. Yang pertama yaitu aset, yang kedua adalah capabilities. Nah, aset di sini termasuk hardware, software, bahkan data. Dan capabilities di sini termasuk dari skill dan practice atau rutinitas dari seorang kita sebagai karyawan. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan di case study yang lebih ke Bengko itu sendiri, atau masuk di poin-poin berikut. Nah, untuk berikutnya di sini kita langsung masuk ke poin ketiga. Poin ketiga di sini tentang social media analytics dan value. Nah, seperti yang kita dilihat di layar bahwa there is no systematic theoretical explanation as to how and why social media analytics brings value and competitive advantage to organization. Jadi sebenarnya ketika kita melihat membandingkan antara business analytics dan social media analytics itu sudah memiliki perbedaan yang bisa dibilang bisa terlihat, karena business analytics sendiri itu sudah banyak diketahui atau sudah bisa dilihat dari bagaimana memiliki peran yang sangat besar dari satu organisasi. Tetapi untuk social media analytics sendiri ini masih cukup minim untuk bahkan dikatakan di sini bahwa tidak ada penjelasan teoritis ataupun yang sistematis dari bagaimana ataupun mengapa social media analytics ini bisa memberikan value ataupun keunggulan kepada sebuah perusahaan yang menerapkan social media ini sendiri. Nah, untuk itu dari jurnal ini saya melihat mereka menerapkan atau membuat satu SMA atau social media analytics benefits framework untuk membuktikan kesenjangan itu yang mungkin belum ada pembuktian bagaimana peran dari social media analytics itu terhadap satu organisasi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat ataupun teman-teman bisa melihat di SMA benefits framework.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di framework ini ada 3 bagian penting, yaitu yang pertama awareness motivation, ada juga SMA resources, ada juga awareness benefits. Nah, langsung saja masuk di yang pertama, yaitu adalah awareness motivation. Nah, awareness motivation di sini kita bisa lihat dia leads to SMA resources. Nah, awareness motivation itu bisa dikatakan bahwa dapat didefinisikan sebagai untuk penggunaan untuk mengumpulkan ataupun menganalisa data dari media sosial. Nah, hal ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman dari suatu organisasi tentang masalah yang terkait dengan lingkungan yang diberdayakan oleh pelanggan. Nah, dengan awareness motivation di sini kita bisa melihat motivasi apa yang harus kita buat untuk bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan pelanggan kita ketika sebelum ataupun ketika kita melakukan campaign analytics itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu social media analytics dari researchers. Namun sebelum masuk di social media analytics researchers, kita bisa melihat ada 3 goals utama atau 3 tujuan utama dari awareness motivation ini, yaitu yang pertama developing insight into customers value and behaviors. Nah, di sini bagaimana kita bisa memberikan ataupun meningkatkan wawasan kepada customer kita tentang terhadap nilai-nilai ataupun perilaku dari mereka sendiri terhadap produk yang kita miliki ataupun terhadap campaign yang kita buat. Nah, yang kedua di sini adalah understanding the impact and effectiveness of online marketing campaigns. Bagaimana dengan ketika kita melakukan pengumpulan data ini, kita bisa mengerti bagaimana ini memberikan impact ataupun memberikan efektivitas dari online marketing campaigns yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu discovering new ideas for brand, reputation, and engagement purposes. Nah, di sini juga hal ini yang sangat penting di bagian ketiga juga, karena dari bagaimana reputasi brand yang kita miliki dan engagement purpose ataupun engagement dari pelanggan terhadap produk yang kita miliki ataupun terhadap jasa yang kita miliki ketika kita melakukan social media campaign ini sendiri. Yang berikut yang masuk di SMA Researchers, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu aset. Nah, aset ini sendiri terdiri dari, kalau mungkin tadi berbicara aset itu hardware, software, sama data, tapi kita bisa melihat bahwa lebih spesifik dari aset ini di dalam social media analytics, there are combination of IT hardware, software, networks that provide the foundation of shared IT services. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyediakan satu fondasi untuk dari ketiga hal itu, hardware, software, networks, dan bahkan data yang sebelumnya dikatakan juga untuk dapat terintegrasi satu sama lain, sehingga dengan memiliki aset yang kuat ini kita bisa melakukan analytics dengan sangat baik. Dan berikut yaitu IT capabilities. Nah, IT capabilities di sini tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa ada skill dan juga practice. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang pertama yaitu skill. Nah, kompetensi atau skill dari social media analytics ini mengacu pada keterampilan yang terkandung di dalam satu individu atau kita secara pribadi atau bahkan tim yang kita miliki di satu project campaign. Bagaimana kita bisa mengelola dan menyelesaikan tugas dari yang organisasi berikan kepada kita secara pribadi atau tim kita. Nah, keterampilan di sini, skill-skill di sini kita bisa melihat bahwa skill di sini terkait dengan IT itu sendiri, terkait juga dengan bagaimana kita memiliki skill di social media analytics, bagaimana kita bisa memiliki pemahaman bisnis, kita bisa memiliki pemahaman tentang manajemen. Di sini juga kita bisa memiliki pemahaman tentang bagaimana pengembangan aplikasi itu sendiri, dari administrasi data juga, administrasi database, jaringan bahkan yang nanti akan dilengkapi untuk
untuk penggunaan social media analytics itu sendiri. Dan juga keterampilan di sini atau skill di sini juga meliputi pengelolaan data mungkin yang tidak terstruktur dari pengembangan teks, juga ada pemrosesan bahasa alami, pembelajaran machine learning di sini, dan ada juga analisis jejaring sosial. Yang berikutnya adalah practice. Nah, practice di sini yang kita bisa melihat bahwa include practice, termasuk juga di sini bagaimana kita mempraktekkan dari aset yang kita miliki ini. Nah, practice di sini berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas dari yang diberikan untuk memanfaatkan aset-aset yang kita miliki. Nah, dari practice di social media analytics di sini mencakup praktek-praktek atau praktik yang relevan dengan komunikasi berbasis IT, transaksi digital, penggunaan arsitektur internet, manajemen berbasis di sini evidence-based management, dan juga ada information management practice. Dan yang berikutnya yaitu dynamic capabilities. Nah, dynamic capabilities di sini bagaimana melibatkan dua rutinitas yang penting, yaitu mencari dan memilih inovasi dan peluang baru, dan juga melakukan orkestrasi aset untuk memperbarui dan mengkonfigurasi ulang dari aset dan capabilities yang kita punya. Dan berikutnya kita bisa melihat di dalam konteks capabilities ini bahwa research atau sumber daya dari social media analytics ini, dari rutinitas pencarian dan pemilihan yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya di sini, melibatkan pengidentifikasian peluang untuk mengeksploitasi dari SMA atau social media analytics untuk memberikan peningkatan manfaat organisasi. Nah, kita juga bisa melihat di sini peluang dari SMA dan yang potensial untuk diprioritaskan terlebih dahulu dan dipilih berdasarkan nilai bisnis dari peluang ini, mana yang lebih potensial untuk diambil. Dan juga di sini dari orkestrasi aset di sini melibatkan penerapan peluang dari social media analytics yang dipilih dengan, seperti yang saya katakan tadi, mengidentifikasi aset yang kita miliki untuk aset yang kita miliki yang diperlukan, dan capabilities dari social media analytics yang kita punya. Yang berikut yaitu awareness benefits. Nah, awareness benefits di sini merupakan keuntungan dari yang kita miliki atau apa manfaat yang kita miliki. Nah, di sini ada 3 hal atau 3 manfaat utama, yaitu customer related, financial related, dan organizational effectiveness. Nah, yang pertama di sini customer related. Untuk customer related sendiri, bagaimana pelanggan itu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk yang kita punya, dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, bisa meningkatkan keterlibatan pelanggan, bisa juga memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang kepada kita secara timbal balik sebagai organisasi yang melakukan campaign. Kita bisa lebih baik tentang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang sentimen pelanggan, tentang produk dan layanan yang kita miliki. Dan berikut yaitu financial related, berhubungan dengan keuangan, dari bagaimana manfaatnya SMA itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya SMA itu bisa dapat meningkatkan pendapatan, pengurangan biaya dalam melakukan campaign, karena dengan adanya sosial media itu sangat mempermudah untuk melakukan campaign dan tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan berikutnya juga bisa memberikan manfaat dari effectiveness
organizational effectiveness, yaitu yang ketiga ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana adanya penggunaan waktu yang lebih efektif. Dari bagaimana marketing itu dilakukan, adanya inovasi yang lebih tinggi, peningkatan produktivitas dan fleksibel dari campaign yang dilakukan, peningkatan keberhasilan pemasaran yang dilakukan. Nah, ini semua memberikan dampak yang sangat baik bagi perusahaan. Nah, kita bisa melihat yang berikut, yaitu relationship in the SMA framework. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan dari di sini ada dua hubungan yang bisa kita lihat, yaitu hubungan awareness motivation, bagaimana awareness motivation itu leads to SMA researches, dan bagaimana SMA researches lead to awareness benefit. Tadi kalau kita lihat di bagian pertama dulu, bagaimana awareness motivation dia lead ke SMA researches. Nah, dari SMA researches ini bagaimana dia lead sampai ke awareness benefits. Nah, kita lihat di hubungan yang pertama. Nah, di sini saya bisa memberikan, kita bisa melihat misalkan dari wawasan tentang nilai-nilai pelanggan atau motivasi dari perilaku pelanggan itu sendiri yang akan mengarah pada pengembangan dari outsourcing, akuisisi dan pembaruan aset dari teknologi informasi yang kita punya, dan bahkan kemampuan social media analytics yang terkait dengan analisa sentimen yang kita miliki. Dan yang berikutnya, yang kedua, dari bagaimana SMA researches itu lead to awareness benefits. Di sini misalnya dari sumber daya itu sendiri bisa melakukan analisis sentimen. Nah, dan di sini akan mengarah pada keterlibatan pelanggan yang lebih baik dan kesadaran merek sebagai sumber manfaat kesadaran itu sendiri, awareness benefits itu sendiri. Jadi dengan penggunaan sumber daya yang ada, itu kita bisa melihat daftar list pelanggan baru kita yang nanti akan kita targetkan untuk nanti, oh, pelanggan ini akan dapat dari campaign yang kita harus kita tuju untuk berikan campaign kepada calon pelanggan baru kita. Nah, itu salah satu bagaimana kita bisa melihat hubungan-hubungan itu di dalam framework SMA ini sendiri. Nah, masuk ke bagian case study dari salah satu lembaga atau salah satu organisasi yang dicontohkan di dalam jurnal, yaitu Benko. Nah, di sini Benko ini adalah lembaga keuangan global yang sudah memiliki 8 juta lebih, bahkan lebih dari 8 juta pelanggan di 10 negara yang ada di seluruh dunia. Di beberapa negara di seluruh dunia. Nah, Benko di sini seperti bank-bank lainnya, mereka menyediakan juga layanan keuangan yang termasuk dengan personal and business banking, dan juga banyak layanan-layanan keuangan yang mereka berikan. Nah, pada awalnya dari perusahaan ini sendiri, pelanggan-pelanggan mereka ataupun bahkan orang-orang hanya berpikir perusahaan ini, Benko ini sendiri, sama saja dengan perusahaan bank-bank lain ataupun financial institution yang lain yang ada di saat sekarang ini atau pada waktu itu. Nah, setelah itu mereka melakukan survei untuk mengetahui itu, mereka dapat dari survei yang mereka lakukan di tahun 2010. Di situ mereka melihat ternyata pendapat dari orang-orang tentang institusi mereka itu sendiri ternyata sama saja. Nah, di sini mereka berpikir, oh, kita harus melakukan kampanye untuk memberikan satu hal yang beda dari institusi mereka ini sendiri. Nah, kampanye yang mereka lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi seperti yang saya katakan tadi, ataupun bagaimana pandangan pelanggan terhadap lembaga yang mereka miliki. Akhirnya mereka melakukan kampanye pemasaran yang diluncurkan pada tanggal 14 Februari 2011. Kita sama-sama ketahui bahwa di tanggal 14 Februari itu adalah hari Valentine. Nah, yang uniknya dari perusahaan ini, walaupun dengan anggaran yang bisa dibilang sangat besar, 5 juta US dollar mereka keluarkan, mereka punya tweet yang unik untuk mereka melakukan campaign, di mana tweetnya itu tentang breaking up. Nah, di sini
Kampanye ini sebelumnya kampanye mereka lakukan ini mereka lakukan di media televisi, sosial media seperti Facebook, YouTube, dan Twitter. Ada juga di aktivitas langsung dalam laporan berita harian yang mereka lakukan. Nah, dengan memulai dari tweet mereka ini, yaitu breaking up, yang orang bisa mengartikan bahwa mungkin mereka ini bubar atau memutuskan hubungan dengan bank-bank lain, dan mereka memberikan tweet ini di web, adapun di radio mereka siarkan, ataupun aksi langsung, bahkan di postingan pers harian. Dengan mereka juga seperti menambahkan satu cerita dari ada satu surat, yang di surat ini judulnya adalah Dear John, tentang breaking up itu sendiri, tentang hubungan yang putus begitu. Seperti yang saya pahami seperti itu. Nah, mereka juga keunikan dari kampanye yang mereka lakukan di sini, mereka juga menyelipkan dari mungkin cerita breaking up ini sendiri, mereka menyelipkan kampanye dari penghapusan biaya rekening e-banking, ada juga rekening tabungan, di situ ada penghapusan biayanya dari biaya bisnis, biaya kartu kredit. Nah, dengan kampanye yang unik ini sendiri, dengan mungkin timing yang sangat tepat, dengan keunikan ini, akhirnya memberikan orang-orang di sekitar itu lebih penasaran tentang perusahaan yang mereka miliki. Nah, kampanye ini menarik perhatian media yang sangat-sangat signifikan, dan hal ini merupakan contoh yang sangat baik dari bagaimana inovasi pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial. Karena di sini ada lebih 100 tweet dalam 1 jam pertama dari tweet asli. Nah, dan juga diperkirakan telah menghasilkan lebih dari 5 juta US dollar dengan hubungan dalam 1 hari, dan berperan penting dalam mengubah persepsi orang tentang Benko itu sendiri. Nah, seperti beberapa poin penting yang saya katakan sebelumnya, kita bisa melihat awareness motivation dari Benko ini sendiri. Mereka itu menambahkan strong message di campaign mereka, yaitu tentang we want to be lowest cost player. Dengan strong message ini jelas sangat-sangat mengundang awareness, ataupun mengundang bagaimana persepsi pelanggan-pelanggan mereka atau calon pelanggan mereka terhadap perusahaan mereka. Kita bisa melihat juga dari aset IT, mereka memanfaatkan database konten media sosial dan analisis sentimen untuk mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Mereka juga membuat daftar calon pelanggan baru, dan untuk dapat menggunakan semua teknik itu, mereka menggunakan insight dan SMA itu sendiri. Bagaimana dengan capabilities tadi, bagaimana menggunakan semua teknik itu dan menggunakan insight yang ada di sosial media. Bagaimana dengan dynamic? Nah, dynamic sendiri mereka melakukan pertemuan bulanan dari grup business analytics dan SMA itu sendiri, social media analytics dan business analytics, untuk melihat perkembangan dari program yang mereka lakukan. Dan di sini juga dilakukan pemantauan dari aset sendiri dan capabilities yang dimiliki, dan ini sangat didukung oleh manajemen senior dari institusi mereka. Hal ini juga terbukti memberikan keberhasilan dari kampanye mereka. Nah, yang berikutnya yaitu awareness benefits. Kita bisa melihat bagaimana manfaat dari SMA ini sendiri. Manfaat dari SMA ini sendiri, mereka memiliki keberhasilan kampanye yang dilakukan memberikan peningkatan 600% konsumen yang mengunjungi situs jejaring sosial mereka. Benko dan kampanye pemasarannya bahkan trending topik tertinggi di Twitter, dan lebih dari 1K atau 1000 pengunjung di blog kampanye mereka di setiap minggu pertama setelah mereka meluncurkan satu kampanye yang baru. Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana benefits dari penggunaan social media analytics ini, bagaimana keuntungan, bagaimana SMA itu sendiri ternyata memiliki peran yang penting dalam satu organisasi. Sekian dari presentasi saya mengenai jurnal yang di Social Media Analytics Final Project ini untuk part 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.